Adik-adik Sobat Eksis, pencak silat terdiri dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pencak sendiri ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Sedangkan silat adalah gerak dasar bela diri sempurna dan bersumber dari kerohanian. Sejarah perkembangan pencak silat sudah ada sejak abad ke-7. Pencak silat ini bermula dari perkembangan keterampilan suku asli Indonesia dalam perang dan berburu menggunakan alat-alat perang seperti perisai, tombak, dan parang. Catatan mengenai pencak silat ini juga ditemukan dalam artefak-artefak sejarah dalam peninggalan Hindu-Buddha melalui pahatan relief-relief yang menggambarkan sikap kuda-kuda silat pada Candi Prambanan dan Borobudur. Ajaran Islam juga ikut menggoreskan catatan mengenai perkembangan pencak silat di Nusantara pada abad ke-14 yang disebarkan oleh kaum penyebar agama Islam. Pencak silat juga diajarkan di berbagai pesantren sebagai latihan spiritual. Banyak juga tokoh yang ikut berkecimpung dan ikut mewarnai perkembangan sejarah pencak silat seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh seperti tokoh pendekar wanita yakni Cut Nyak Dien ataupun Cut Nyak Meutia. Banyaknya tokoh Islam yang mengembangkan pencak silat itu dikarenakan banyak sekali catatan tentang sejarah pencak silat yang diwarnai oleh para kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara ataupun di Indonesia. Bahkan di kala itu, pencak silat juga diajarkan di surau ataupun pesantren bersama-sama dengan pelajaran sebagai bagian dari latihan spiritual. Dalam pencak silat terdapat beberapa gerak dasar yang harus dikuasai oleh para atlet. Gerak dasar tersebut adalah teknik kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah, belaan, dan serangan. Dalam gerak dasar pencak silat itu memadukan 4 aspek, yakni mental ataupun spiritual, kemudian olahraga, bela diri, dan seni budaya. Selain itu, gerak dasar pencak silat merupakan gerak dasar yang telah direncanakan, diarahkan, dikoordinasikan, dan dikendalikan. Nah, sekarang yuk kita belajar bersama-sama tentang gerak dasar pencak silat, yakni tentang teknik kuda-kuda. Teknik kuda-kuda adalah teknik yang paling mendasar pada pencak silat. Posisi ini harus dikuasai oleh para petarung atau pemain pencak silat dengan berdiri dan siap menghadapi lawan. Sikap kuda-kuda terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu kuda-kuda depan. Posisi kuda-kuda depan yaitu salah satu kaki harus ada di depan dan lainnya berada di belakang sambil diluruskan. Sampingkan kaki belakang dengan arah keluar dan tumpukan berat badan ke arah depan. Badan bisa dalam posisi tegap dan fokus pandangan lurus ke depan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari kuda-kuda depan. Yang kedua yaitu kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang merupakan kebalikan dari kuda-kuda depan. Hanya saja kaki ditekuk ke arah yang berbeda. Posisi awal dalam meletakkan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang dalam satu garis lurus. Kemudian tekuk kaki belakang, sedangkan kaki depan agak diluruskan dan berat badan pada kaki belakang. Posisi ini juga banyak digunakan saat menahan serangan dari arah depan. Berikut ini adalah ilustrasi dari kuda-kuda belakang. Yang ketiga yaitu kuda-kuda samping. Pada kuda-kuda samping, buka kaki selebar bahu, kemudian tekuk salah satu kaki yang dianggap paling dominan. Posisi kedua kaki harus sejajar. Pindahkan seluruh berat badan pada kaki yang ditekuk, sehingga posisi badan lebih condong pada kaki tersebut. Posisi ini digunakan saat akan melakukan serangan, berputar, sehingga kekuatan akan lebih mudah dikumpulkan dari satu sisi. Berikut ini adalah ilustrasi dari kuda-kuda samping. Yang keempat yaitu kuda-kuda tengah. Jika pada kuda-kuda samping hanya salah satu kaki saja yang ditekuk, maka pada kuda-kuda tengah kedua kaki harus ditekuk hingga hampir membentuk sudut 90 derajat.
Posisikan kedua kaki dengan kuat saat menopang badan. Pada posisi ini, berat badan ditopang oleh kedua kaki. Kuda-kuda tengah biasanya digunakan untuk menahan serangan dari depan, sehingga tubuh tidak akan terpental ke belakang. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari kuda-kuda tengah. Yang terakhir yaitu kuda-kuda silang depan dan belakang. Teknik kuda-kuda silang ke depan dilakukan dengan cara teknik gerakan gabungan kuda-kuda depan dan menyamping yang dilakukan pada waktu yang sama. Cara melakukan kuda-kuda silang depan adalah dengan salah satu kaki ditapakkan ke arah depan dan ditekuk. Kaki tersebutlah yang digunakan sebagai penopang berat badan petarung. Sementara itu, untuk kaki yang lain bisa diposisikan melawan arah kaki sebelumnya secara ringan. Hal yang perlu dilakukan oleh para petarung adalah memosisikan sentuhan ujung jari lain beserta ibu jari ke permukaan tanah selanjutnya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi kuda-kuda silang depan dan belakang.